Yuji dan kawan-kawan pun sampai di aula utama. Tapi yang ada di hadapan mereka adalah ruangan putih dan hampa. Yuji mengatakan kalau ini adalah tanda kalau Master Tengen menolak kedatangan mereka. Menyadari kalau mereka tidak punya banyak waktu, Yuji dan kawan-kawan pun berniat untuk kembali. Tapi tiba-tiba ada sosok yang muncul dan memanggil mereka. Dan disinilah pertama kalinya diperlihatkan wujud Master Tengen. Master Tengen berwujud layaknya monster humanoid dengan 4 mata. Ternyata wujudnya berubah seperti ini karena Master Tengen belum menemukan wadah star plasma baru setelah Riko Amanai terbunuh. Master Tanya juga menjelaskan kalau alasannya sempat menolak kehadiran Yuji dan kawan-kawan adalah karena dia takut salah satu dari mereka bersekongkol dengan geto palsu atau Kenjaku. Kenjaku adalah penyihir jahat atau pengguna kutukan yang telah hidup sejak ribuan tahun yang lalu dengan terus berpindah-pindah tubuh. Di hadapan Master Tengen, Yuta mengatakan kalau alasan mereka datang adalah untuk menanyakan 2 hal. Tujuan Kenjaku dan cara membebaskan Gojo. Master Tengen mengatakan kalau dia bersedia menjawab pertanyaan tersebut. Tapi dia punya syarat. Salah 2 dari Yuta Yuki dan Choso harus bersedia menjadi penjaganya. Alasannya karena Master Tengen memprediksi kalau Kenjaku akan datang menyerangnya. Master Tengen pun menjelaskan tujuan dari Kenjaku. Tujuan utama Kenjaku adalah memaksa seluruh umat manusia di seluruh penjuru Jepang untuk berevolusi. Caranya adalah dengan menggabungkan mereka dengan Master Tengen. Jadi karena Master Tengen gagal bergabung dengan Riko Amanai, tubuhnya kini mengalami evolusi. Dan sekarang tidak mustahil baginya untuk bergabung dengan manusia yang bukan wadah star plasma. Jiwa Master Tengen yang telah berevolusi juga telah menyebar ke seluruh penjuru Jepang. Dan wujud yang ada di hadapan Yuji dan kawan-kawan adalah wujud yang dibentuk lewat teknik penghalangnya. Ini artinya satu persatu warga Jepang bisa bergabung dengan Master Tengen dan revolusi menjadi sosok yang melebihi seorang penyihir. Dan kalau ada satu saja orang yang berevolusi dan lepas kendali, penghalang Master Tengen tidak bisa lagi diandalkan. Kejahatan pun bakal menyebar dan menyelimuti bumi. Artinya kekacauan yang terjadi di Tokyo kini bakal terjadi juga di seluruh penjuru dunia. Lalu muncullah pertanyaan, kenapa Master Tengen tidak menolak saja penggabungannya? Inilah akar masalahnya. Master Tangan yang telah berevolusi sekarang lebih mirip roh kutukan dibanding manusia. Artinya dia bisa saja diserap oleh Kenjaku lewat teknik kutukan geto. Mendengar hal tersebut, Yuji dan kawan-kawan terkejut. Mereka langsung sadar betapa mengerikannya bahaya yang sudah ada di depan mereka. Lalu Yuki bertanya, kenapa baru sekarang Kenjaku menjalankan rencananya? Padahal dia telah hidup lebih dari 1000 tahun. Dan Master Tengen menjelaskan kalau dulunya Kenjaku memang pernah berniat untuk melakukan hal yang sama. Tapi dia telah 2 kali dikalahkan oleh pemilik Six Eyes. Kenjaku juga pernah menghabisi nyawa pemilik Six Eyes dan wadah star plasma saat mereka masih berumur kurang dari 1 bulan. Tapi di hari penggabungan, pemilik Six Eyes dan wadah star plasma yang baru terlahir, artinya Master Tengen, wadah star plasma dan pemilik Six Eyes itu selalu terikat oleh takdir. Setelah itu, Kenjaku mengganti strateginya dari menghabisi nyawa pemilik Six Eyes ke menyegelnya. Dan langkah pertamanya adalah mencari kotak alam penjara. Tapi situasi baru benar-benar memburuk setelah adanya insiden yang tidak terduga 11 tahun lalu, yaitu saat wadah star plasma Riko Amanai terbunuh oleh Toji. Jadi Toji yang punya batasan surgawi dan terbebas dari energi kutukan telah merusak takdir Master Tengen, Riko dan Gojo. Jadi Toji membunuh Riko dan setelah Riko terbunuh, ideologi Geto mulai menyimpang dan berubah jadi jahat. Dan saat Geto menjadi penyihir jahat, dia pun dibunuh oleh sahabatnya, Gojo. Karena Gojo tidak mengamankan jasad Geto waktu itu, Kenjaku mengambil alih jasad tersebut, dan berkat tubuh Geto itulah Kenjaku berhasil membuat Gojo lengah dan menyegelnya. Teknik Geto juga akan dipakai untuk menyerap Master Tengen. Artinya saat ini Kenjaku mempunyai bidah-bidah yang dibutuhkan untuk melancarkan aksinya. Cooling Game ini sendiri berperan layaknya ritual. Dengan memanfaatkan energi kutukan peserta yang ikut serta penghalang yang mengelilingi, seluruh penduduk Jepang akan dibawa ke sisi lain atau Higan. Dengan ritual tersebut telah proses penggabungan dengan Master Tengen akan dilakukan. Istilah Higan sendiri biasanya merujuk ke dunia setelah kematian. Untuk melancarkan ritual ini, Kenjaku juga memasang sumpah terikat, yaitu dengan tidak berlaku sebagai Game Master. Artinya meski Kenjaku dibunuh, Cooling Game bakal tetap berlangsung sampai semua peserta mati. Ini berarti satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sumiki kakak Megumi adalah dengan bergabung ke Cooling Game, memperoleh poin yang cukup dan mengajukan aturan agar Sumiki dan peserta yang tidak mau ikut bisa keluar. Ini sesuai dengan aturan nomor ke-6. Itulah jawaban Master Tengen soal tujuan Kenjaku mengadakan Cooling Game. Sebelum menjawab pertanyaan kedua soal cara membebaskan Gojo,
Master Pengen meminta untuk memutuskan siapa yang akan jadi penjaganya. Di sini Choso dan Yuki menawarkan diri. Choso bersedia karena dia ingin melawan Kenjaku, sosok yang juga jadi dalam eksperimen janin kutukan Dead Painting. Sementara Yuki masih ingin berdiskusi dengan Master Tengen. Alat untuk membebaskan Kugojo sendiri ada pada kotak yang dimiliki Master Tengen. Kotak tersebut adalah gerbang belakang alam penjara. Dengan membuka kotak tersebut, Gojo pun bisa dibebaskan. Tapi sayangnya cuma pemilik gerbang depan atau Kenjaku lah yang bisa membukanya. Artinya gerbang belakang ini perlu dihancurkan secara paksa, memakai senjata yang bisa menonaktifkan teknik kutukan. Contohnya tombak surga terbalik yang pernah dipakai Toji atau tali hitam yang pernah dipakai Miguel. Masalahnya kedua senjata tersebut telah dihancurkan oleh Gojo sendiri. Yuta juga sempat ke Afrika untuk mencari tali hitam tapi hasilnya nihil. Tapi Master Tengen masih punya satu cara lagi untuk membebaskan Gojo, yaitu dengan memakai teknik salah satu peserta Cooling Game yang bernama Kurusu Hana atau si malaikat. Kurusu adalah penyihir dari 1000 tahun yang lalu dan mempunyai teknik untuk mematikan segala teknik kutukan. Dialah yang jadi kunci terakhir untuk membuka gerbang belakang alam penjara. Lokasi Kurusu Hana sendiri ada di koloni sisi timur Tokyo. Apa itu koloni? Jeti Cooling Game ini akan ada 10 arena pertarungan yang tersebar di seluruh penjuru Jepang, terkecuali Hokkaido yang dianggap sebagai tanah keramat. Arena inilah yang disebut dengan koloni. Tiap-tiap koloni dikelilingi oleh tirai dan terhubung oleh garis yang akan membawa seluruh penduduk Jepang ke sisi lain atau Higan. Menurut Master Tengen sendiri, ritual Cooling Game ini bakal berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Berikutnya Yuji dan kawan-kawan pun membahas 8 aturan Cooling Game bersama Master Tengen. Setelah mendiskusikan seluruh aturan yang ada, Yuji dan kawan-kawan pun bersiap untuk berpisah dan menjalankan peran mereka masing-masing. Choso dan Yuki akan tetap dimakan bintang untuk menjaga Master Tengen. Sementara Maki berencana untuk mencari senjata kutukan di tempat Kumiya Juzo dan kediaman klan Zenin. Karena jabatan kepala klan Zenin kini sudah diberikan ke Megumi, Maki bisa bebas masuk ke gudang senjata klan. Setelah itu, Maki juga berniat menemui Panda dan memberitahu info Cooling Game padanya. Yuta sendiri akan langsung masuk ke salah satu koloni untuk melakukan investigasi. Sementara Megumi dan Yuji disuruh mencari murid kelas 3 Hakari Kinji. Dialah murid misterius yang mungkin sudah banyak ditunggu-tunggu kehadirannya. Karena kekuatan Hakari juga sudah diakui oleh Gojo sendiri. Ita bahkan mengatakan kalau sedang semangat, Hakari bisa lebih hebat darinya. Sebelum berpisah, Yuji pun berterima kasih pada Choso karena sudah mau membantunya. Dan melihat adiknya mengapresiasi usahanya, Choso terlihat menangis. Choso ini terus menemani Yuji di saat dia sempat depresi setelah mengalami segala kekacauan di Shibuya. Kemudian diperkenalkan salah satu peserta Cooling Game yang bernama Takaba Fumihiko. Takaba adalah komika yang sedang terpuruk karena lawakannya selalu gagal menghibur penonton. Dia bahkan disuruh berhenti oleh manajernya. Di sini ada kejadian menarik. Jadi salah satu kolega Takaba mengatakan kalau komika itu ada 2 tipe. Komika yang lucu dan komika yang nganggap kalau lawakannya sendiri lucu. Takaba pun ditanya, ada di tipe mana dirinya? Dan Takaba menjawab kalau dia 70% tipe pertama dan 30% tipe kedua. Istilah 70/30 yang biasanya lekat dengan Nanami diucapkan oleh sosok ini. Jadi siapakah si takal bayi ini? Apakah ada hubungannya dengan Nanami atau tekniknya? Dan akan seperti apa perannya di Cooling Game nanti? Jawabannya akan menarik untuk ditunggu. Setelah sebelumnya kita membahas macam-macam tentang Cooling Game, cerita akan berfokus ke tragedi yang menimpa Panda dan Maki. Semenjak insiden Shibuya, banyak sekali masalah-masalah yang menjalar ke berbagai pihak. Inilah kenapa di persiapan sempurna ini, kita masih disibukkan dengan pembawaan cerita yang sama suramnya. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita. Ditunjukkannya situasi yang menyelimuti Panda dan kepala sekolah Yaga. Yaga akan dieksekusi karena dianggap sebagai komplotan Geto. Tapi ternyata tidak cuma itu saja. Alasan utamanya adalah karena teknik Yaga yang kini telah dicap berbahaya. Teknik yang dipakai Yaga untuk membuat Panda adalah teknik yang sangat jarang diketahui. Karena biasanya mayat kutukan itu cuma bisa bergerak independen kalau diberi pasokan energi kutukan dari penyihir lain. Sementara Panda bisa menciptakan energi kutukannya sendiri. Ini artinya Yaga bisa saja menciptakan bala tentara penyihir Jujutsu dari mayat kutukannya. Karena potensi berbahaya inilah Yaga dikategorikan sebagai penyihir tingkat spesial dan di saat yang sama masuk ke daftar eksekusi. Para petinggi pun sempat menyuruh Yaga untuk memberitahu cara membuat mayat kutukannya. Tapi Yaga menolak karena dia tidak mau metodenya disalahgunakan. Di sisi lain Yaga pernah memakai tekniknya untuk menolong adik perempuan Kusakaba. Jadi adik Kusakaba pernah kehilangan anaknya. Dan semenjak kejadian tersebut,
Dia seakan tidak punya semangat untuk terus hidup. Kusakabe pun meminta Yaga untuk membantunya. Dan dengan memakai tekniknya, Yaga membuat mayat kutukan dengan memasukkan jiwa anak yang telah meninggal tersebut ke sebuah boneka. Guna memancing Yaga, petinggi pun menculik Pende dan saat Yaga berniat untuk menemui sang anak, dia langsung dihadang oleh eksekutor suruhan petinggi yaitu kepala sekolah Gakuganji. Tapi Gakuganji tidak sendirian. Dia datang bersama penyihir suruhan petinggi lain. Artinya Yaga yang datang tanpa mayat kutukannya harus bertarung melawan keduanya sendirian. Sementara itu, Pende dibebaskan diam-diam oleh Kusakabe. Kusakabe ingin membantu Yaga karena dia berhutang padanya. Pende pun langsung bergegas untuk mencari sang ayah. Tapi sayang Gakuganji telah mendapatkan serangan telak kepada Yaga. Sementara Yaga sendiri hanya berhasil memotong gitar Gakuganji. Melihat Yaga tidak berdaya, Gakuganji pun menyuruh penyihir yang datang bersamanya untuk pergi, dan disinilah Yaga tiba-tiba membocorkan rahasianya ke Gakuganji. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Yaga memberitahu Gakuganji metode yang dipakai untuk membuat mayat kutukan. Dan mendengarnya, Gakuganji pun terkejut. Kenapa baru sekarang Yaga mau bicara? Padahal Yaga bisa saja dibiarkan hidup kalau dia mau bicara dari awal. Tapi Yaga bilang kalau rahasia itu adalah kutukan darinya buat Gakuganji. Kutukan yang dimaksud di sini adalah rasa bersalah yang akan diemban Gakuganji kalau dia sampai membocorkan rahasia tersebut setelah Yaga mati. Karena Yaga dan Gakuganji ini tidak membenci satu sama lain. Gakuganji juga ingin Yaga hidup. Tapi dia harus mengeksekusinya karena perintah petinggi. Beberapa saat setelah Yaga menghembuskan nafas terakhirnya, Pende pun datang. Dan dia langsung menghampiri jasad sang ayah. Gakuganji sendiri sudah bersiap untuk bertarung dengan Pende. Tapi Pende ternyata tidak menyerangnya. Pende pun bilang ke Gakuganji kalau dia tidak akan menaruh rasa dendam padanya. Tapi sebagai seekor Pende dia juga bisa menangis. Berakhirlah kisah Pende dan Yaga. Sementara itu di kediaman klan Zenin Maki bertemu dengan Noya. Di sini diperlihatkan kalau Noya ini benar-benar memandang rendah Maki. Noya menghina Maki dengan bilang kalau dia tidak punya apa-apa lagi. Maki tidak bisa memakai teknik kutukan. Tidak bisa melihat roh kutukan dan sekarang wajah yang harusnya jadi aset satu-satunya juga telah rusak. Naoya pun memanggil Maki dengan sebutan sampah. Tapi Maki mengabaikan omongan Naoya dan langsung pergi ke gudang senjata klan. Di lorong menuju gudang, Maki pun bertemu dengan ibunya. Tidak jauh beda dari anggota klan yang lain. Ibunya juga menyuruh Maki untuk pergi. Dia bahkan sempat membentak Maki dan bilang kalau dia tidak pernah merasa bangga melahirkannya. Tapi Maki tidak peduli dan langsung membuka pintu gudang senjata klan. Dan di dalam sana, Maki langsung disambut oleh sang ayah Zenin Ogi. Tapi ada yang mengejutkan. Mai juga ada di sana sedang tergeletak kesakitan. Mai ternyata sempat mau membantu Maki, tapi Ogi berhasil menghentikannya. Sebagai ayah, Ogi ini tidak peduli dengan Maki dan Mai. Karena menurutnya kedua anak ini cuma penghalang akan tujuannya untuk menjadi kepala klan. Ogi pun menggagas rencana bersama Noya dan Jinichi untuk menghabisi nyawa Maki. Mai dan Megumi yang berencana membebaskan Gojo. Dengan begitu, dia bisa mendapat kepercayaan dari petinggi Jujutsu. Pertarungan Ogi melawan Maki pun berlangsung. Ogi memakai teknik emosi guguran bunga. Teknik ini pernah dipakai Naobito waktu melawan Daigan. Bedanya Ogi juga memakai katana. Jadi katananya ini bisa menyerang target secara otomatis saat ada yang berkontak dengan energi kutukannya. Sementara itu, Maki memakai senjata kutukan buatan Kumiya Juzo yang disebut tulang naga. Senjata ini bisa mengumpulkan energi kutukan dan mengeluarkannya dari sisi belakang pedang. Tiap-tiap tebasan senjata ini pun jadi lebih kuat dan terjadilah adu serangan keduanya. Maki berhasil memotong katana Ogi. Dia pun mencoba mendekat buat melepaskan serangan terakhir tapi tiba-tiba perut Maki terkena tebasan. Ogi ternyata memakai teknik guguran bunga untuk memanjangkan katananya yang terpotong. Dia pun berhasil mengalahkan Maki. Setelah membuat Mai dan Maki tidak berdaya, Ogi pun mengurung keduanya di sebuah ruang latihan. Di ruangan itu, terdapat ratusan roh kutukan tingkat 2 ke bawah yang siap menyerang keduanya. Disinilah Mai mengorbankan dirinya. Mai menciptakan sebuah senjata dari sisa-sisa energi kutukannya. Mai melakukannya karena dia juga tidak ingin terus menghambat perkembangan Maki. Jadi dalam dunia Jujutsu, kembar dianggap sebagai satu individu. Dan cuma salah satu dari keduanya yang biasanya punya teknik kutukan. Jumlah energi kutukan mereka pun dibagi. Inilah kenapa meski punya teknik kutukan, energi kutukan Mai lebih sedikit dari penyihir biasa. Sementara Maki yang tidak punya teknik kutukan, energinya lebih sedikit dari manusia normal. Meski Maki juga mendapat batasan surgawi berupa fisik yang kuat. Tidak cuma itu saja. Bagaimana kekuatan keduanya berkembang juga saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi meski Maki berusaha keras untuk menjadi kuat,
Selama Mai tidak punya niatan untuk berkembang, Maki selamanya tidak bisa bertambah kuat. Inilah kenapa Mai memilih untuk mengorbankan dirinya. Kematian Mai ikut mengambil seluruh energi kutukan di tubuh Maki. Artinya batasan surgawi dalam dirinya kini semakin kuat. Maki kini sama sekali tidak punya energi kutukan. Dan sebagai gantinya, dia punya fisik yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Maki kini menjadi Toji yang baru. Sebelum berpisah dengan Maki, Mai pun meminta sang kakak untuk berjanji untuk menghancurkan klan yang telah mengutuk keduanya. Dan dimulailah pembantaian klan Zenin oleh Maki. Korban pertama Maki adalah sang ayah Hogi. Di semua Ogi sempat terkejut karena Maki punya aura yang sama seperti Toji. Sosok yang dulu sempat membuatnya takut. Dia pun langsung memakai teknik kutukannya, tapi dengan singkat Maki langsung membelah kepala sang ayah dengan senjata barunya. Mengetahui Ogi terbunuh, anggota klan Zenin langsung bergerak. Dua regu petarung mereka langsung dikerahkan untuk melawan Mai. Satu regu terdiri dari anggota non-penyihir yang telah menjalani pelatihan bela diri dengan keras. Sementara regu satu reg lagi terdiri dari penyihir jujutsu terkuat yang ada di klan Zenin. Tapi dengan fisik super kuatnya, Maki berhasil membantai kedua regu tanpa ampun. Sampai akhirnya, tersisa pemimpin regu penyihir jujutsu terkuat di klan Zenin yaitu Naoya. Duel sengit Maki dan Naoya pun terjadi. Di pertarungan ini, Naoya terus-terusan memanggil Maki dengan sebutan palsu. Ternyata Naoya adalah salah satu anggota klan yang tidak membenci Toji. Dia bahkan mengagumi Toji dan mengatakan kalau hanya orang lemah yang tidak paham akan kuatnya Toji. Dan melihat Maki yang sering dihina kini berubah seperti Toji, Naoya seakan tidak terima. Dengan teknik 24 FPS-nya, Naoya terus-menerus mendapatkan serangan ke Maki. Di sini Naoya mau mengulang kesalahannya saat melawan Choso. Dia tidak berhenti bergerak dan terus-menerus memakai tekniknya. Pergerakan Naoya semakin cepat. Naoya bergerak lebih cepat dari kecepatan 112 meter per detik. Sementara Maki hanya bisa menahan serangan demi serangan sambil menghitung sesuatu. Di sini, Maki juga sudah terluka parah karena pertarungannya dengan Ogi. Maki pun mencoba memakai teknik Shiranui-gata untuk menahan pergerakan Naoya. Tapi Naoya malah berhasil menyentuhnya. Teknik Naoya juga bisa membuat target yang tersentuh terdiam selama 1 detik. Kecuali kalau targetnya bisa bergerak mematuhi hukum 24 FPS. Dan melihat Maki terdiam, Naoya pun langsung mendekat dan melancarkan serangan terakhir. Tapi tiba-tiba Maki berbalik arah dan langsung menghajar wajah Naoya. Ternyata Maki dari tadi menghitung jumlah gerakan yang dibuat Naoya dalam 1 detik. Dan dengan tubuh super kuatnya, Maki berhasil mematuhi hukum 24 FPS sehingga pergerakannya tidak terhenti. Dengan pukulan telak tersebut, Naoya pun dibuat tidak berdaya. Setelah mengalahkan Naoya, Maki pun bergegas untuk menghabisi anggota klan Zenin yang lain termasuk ibunya. Dan sebelum meninggalkan kediaman, Maki kembali ke ruang latihan untuk mengambil jasad Mai. Sementara itu di tempat lain, Naoya yang ternyata masih hidup sedang merayap kesakitan. Di sini Naoya sempat kegirangan karena Maki tidak menghabis nyawanya. Sampai tiba-tiba dari belakang dia ditusuk dengan pisau dapur. Ibu Maki yang juga sedang terluka parah datang menghabisi nyawa Naoya. Ibu Maki ini seakan membantu kedua anaknya mengakhiri klan yang telah mengutuk mereka. Dan setelah beberapa saat, Ibu Maki pun ikut menghembuskan nafas terakhirnya. Dan di situ dia membayangkan dunia lain di mana dia dan anak-anaknya bisa hidup harmonis. Ternyata Ibu Maki juga mengidamkan dunia di mana dia bisa merasa bangga melahirkan Maki dan Mai tanpa hinaan dari kerabat lain. Di luar kediaman, Maki pun menyerahkan jasad Mai ke Mumu, sahabat terdekat sang adik. Sementara Maki berniat melanjutkan pembantaiannya. Maki berniat memburu anggota klan Zenin yang saat itu tidak ada di kediamannya. Setelah semua anggota klan Zenin terbantai, beberapa hari berikutnya klan Kamo dan klan Gojo pun bergerak. Mereka meminta petinggi Jujutsu untuk menghapus klan Zenin dari 3 klan besar. Tapi petinggi memilih untuk menahan keputusan mereka. Sebelumnya Megumi dan Yuji berencana meminta bantuan Hakari sebelum menghadapi Cooling Game. Nama Hakari sendiri pertama kali disebut oleh Gojo. Gojo pernah mengatakan kalau selain Yuta, ada murid kelas 3 yang punya potensi untuk melampauinya suatu saat nanti. Dialah Hakari. Hakari juga menjadi salah satu murid yang diikutkan dalam misi melawan roh kutukan Geto. Jadi kekuatannya ini pasti tidak main-main. Tapi sayangnya sosok Hakari ini benar-benar misterius. Wajahnya tidak pernah diperlihatkan, begitu juga dengan teknik kutukannya. Alasan Hakari tidak pernah muncul adalah karena dia saat ini sedang diskors. Dia pernah ribut dengan salah satu petinggi dan menghajarnya. Jadi Hakari ini punya sifat yang preman banget. Cerita berlanjut dengan diceritakan flashback saat Yuji dan kawan-kawan bertemu dengan Master Tengen. Jadi setelah berdiskusi soal Cooling Game,
Yuji dan Megumi berencana untuk mencari bala bantuan ke sosok Hakari. Mereka pun bertanya ke Master Tengen di mana Hakari sekarang berada. Dan Master Tengen ngejawab kalau Hakari ada di prefektur Tochigi. Tepatnya di salah satu gedung parkir yang sudah tidak terpakai. Di sana Hakari ternyata menjadi penyelenggara sabung antar penyihir. Sabung ini pun bersifat judi dan ditonton oleh banyak non-penyihir. Jadi Hakari memperoleh uang dengan menjadi bandar judinya. Aksi Hakari ini sebenarnya melanggar Undang-Undang Jujutsu nomor 8. Di mana seorang penyihir harusnya merahasiakan identitasnya ke non-penyihir. Inilah kenapa sebelum menemui Hakari, Yuji dan Megumi mencopot seragam SMK mereka dan berganti pakaian. Ini agar identitas mereka tidak diketahui. Apalagi ada kemungkinan kalau penyihir jahat atau pengguna kutukan juga ikut menjadi peserta di sana. Setibanya di lokasi, Yuji dan Megumi pun langsung dicegat oleh dua penjaga. Yang satu berbadan kekar dan yang satu berpenampilan layaknya orang kantoran. Keduanya pun langsung menyuruh Yuji dan Megumi untuk pergi. Mereka mengatakan kalau tempat itu bukan tempat nongkrongnya bocah. Tapi Megumi langsung mengatakan kalau dia butuh uang dan mau jadi peserta sabung penyihir. Mendengar ucapan tersebut penjaga pun kaget. Karena harusnya peserta sabung penyihir atau yang disebut dengan klub judi tidak boleh membicarakan klub judi ke orang luar. Dia pun bertanya dari mana Megumi tahu soal sabung penyihir. Megumi bercerita kalau sebulan yang lalu dia menghabisi nyawa salah satu peserta sabung penyihir dan tahu soal klub judi darinya. Dan ternyata memang benar, salah satu peserta yang bernama Kendo memang menghilang sebulan yang lalu. Omongan Megumi ini jelas cuma gertakan dan tidak benar-benar terjadi. Terus dari mana Megumi tahu soal hilangnya salah satu peserta? Kemungkinan besarnya dari Master Tengen. Setelah mendengar penjelasan Megumi, salah satu penjaga pun menelepon bos mereka Hakari. Dan tidak lama berselang mereka pun memutuskan buat mengizinkan Yuji untuk bertanding. Penjaga mengatakan kalau bos mereka tidak menyukai Megumi dan melarangnya untuk ikut. Ini artinya Hakari curiga dengan Megumi. Soalnya waktu Yuji dan Megumi bertemu dengan penjaga, di situ sudah terpasang kamera CCTV yang mengawasi mereka. Sebelum berpisah, Yuji dan Megumi pun berbagi tugas. Yuji akan menjadi peserta dan menyelidiki kondisi di dalam klub judi. Sementara Megumi berencana akan menyusup diam-diam. Ini karena ada kemungkinan kalau dia tidak akan diizinkan masuk. Megumi juga bilang kepada Yuji kalau keduanya harus bertindak hati-hati. Jangan sampai identitas mereka ketahuan, dan malah membuat Hakari tidak mau bertemu keduanya. Karena dari awal tujuan mereka adalah meminta bantuan. Jadi akan gawat kalau Hakari malah memusuhi mereka. Tapi Yuji pun mengatakan kalau segala cara gagal, dia akan beralih ke jalur kekerasan. Ini karena Sumiki sudah tidak punya banyak waktu, dan deadline mereka buat masuk ke cooling game tinggal 9 hari lagi. Sesampainya di gedung klub judi, Yuji pun diberi dua arahan. Pertama untuk tidak memakai teknik kutukan. Ini karena pelanggan atau penonton yang hadir adalah non-penyihir. Jadi kalaupun pesertanya memakai teknik, penonton tersebut tidak akan bisa melihatnya. Arahan kedua adalah untuk jangan lari. Artinya peserta harus bertarung di area yang bisa dilihat oleh penonton dengan jelas. Yuji bertanya, kenapa penjaga ini memanggil penonton dengan sebutan pelanggan? Dia menjawab kalau sabung penyihir ini adalah bisnis. Jadi kepuasan pelanggan adalah yang utama. Dia juga menjelaskan kalau di situ terdapat dua jenis sabung. Pertama adalah sabung murni, di mana peserta bertarung sesuai dengan kemampuan mereka. Kedua adalah sabung dengan skrip. Artinya para peserta bakal bertarung sesuai dengan skenario yang sudah ditentukan. Orang yang membuat skenarionya adalah Hakari. Selain itu, Yuji juga diberitahu kalau dia mau bertemu dengan Hakari. Dia harus menunjukkan pertarungan yang menarik. Dia harus membuktikan kalau dia layak masuk ke skenario Hakari. Tidak lama kemudian, Yuji pun akhirnya sampai di arena sabung. Arenanya sendiri memakai tempat parkir